Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan pendengar RRI Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Nine Adien Maulana, guru PAI SMA Negeri 2 Jombang, berbagi informasi, berbagi ilmu agar menjadikan Ramadan kita semakin bermakna, kegiatan pembelajaran kita yang kita ikuti baik daring maupun luring selama bulan Ramadan ini juga semakin bermakna. Pemirsa dan pendengar RRI serta sahabat SMA, SMK, dan PKLK se-Jawa Timur, khususnya yang berada di wilayah Surabaya, kita memahami bahwa Republik ini, negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, didirikan dari beraneka elemen masyarakat. Kita tidak bisa menafikan berbagai macam unsur yang turut mewarnai perjalanan Republik ini. Maka semangat kebangsaan meniscayakan kita untuk memahami makna kebinekaan, kemajemukan. Slogan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan semata yang indah dalam retorika, namun hanya menjadi hayalan dalam kenyataannya. Karena kita harus sadar bahwa kita tidak bisa sendiri membangun negeri ini. Bahkan kita, umat Islam, juga demikian. Kita harus memahami kita sudah semakin jauh dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga ketika menghadapi berbagai macam permasalahan, lebih-lebih masalah itu berkaitan dengan ajaran agama Islam. Yang kita toleh sekarang adalah tinggal warisan beliau, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita toleh sekarang adalah tinggal memanfaatkan apa yang telah dirumuskan para ulama melalui Al-Quran, As-Sunnah sebagai referensi utama. Yang jika kemudian kita pahami, ternyata setiap ulama yang satu dengan ulama yang lainnya tidak menutup kemungkinan untuk berbeda pendapat. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Keragaman, kemajemukan dalam memahami syariat, dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian turunannya pada level yang paling real adalah aktivitas-aktivitas yang berbasis pada kesadaran fiqhiyah, tentu juga menimbulkan perbedaan. Maka kemajemukan di dalam Islam sendiri, kemajemukan di dalam masyarakat Islam, memahami Islam adalah sesuatu yang niscaya. Nah, keniscayaan ini harus menjadi modal bagi kita untuk menghadirkan kemajemukan yang harmoni. Kita harus tahu diri, kapasitas kita ini apa dan siapa. Saya menganalogikan, kalau takdir kita adalah gula, maka jadilah gula yang sesungguhnya, yakni manis. Jangan ketika takdir kita gula, namun sikap kita adalah seperti garam. Gula tapi asin.
Begitu juga ketika takdir kita adalah kopi. Ya jadilah kopi yang sesungguhnya. Jangan mau jadi takdirnya kopi, tapi sikapnya, tampilannya, bahkan rasanya malah manis. Namanya kopi ya harus ada pahitnya. Perpaduan pahitnya kopi, perpaduan manisnya gula diseduh dalam air panas akan menghadirkan kenikmatan ngopi. Inilah yang harusnya kita pahami baik dalam konteks Islam, dalam intern umat Islam, kemudian ekstern antar umat beragama yang lainnya. Karena kita memang berada dalam masyarakat yang majemuk. Contoh yang perlu kita pahami. Ketika kita memahami Al-Quran, As-Sunnah. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih ada, maka permasalahannya adalah tinggal kita tanya kepada Rasul. Bagaimana Rasulullah menjawab? Bagaimana Rasulullah merespon pertanyaan kita, masalah kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah yang terucap dari mulut mulia beliau bukan sekedar dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau. Maka jawaban beliau menjadi solusi, jawaban yang maton terhadap pertanyaan dan masalah yang dihadapi sahabat. Sekarang kita tidak. Yang kita toleh adalah Al-Quran, yang kita toleh adalah Al-Hadis. Dan kemudian kita pahami bahwa Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Yang kemudian kita berbahasa Indonesia atau berbahasa yang lainnya. Ada dimensi yang membedakan kita. Lebih-lebih kemudian sehari-hari bahasa tutur kita bukan bahasa Arab. Maka butuh perangkat ilmu. Selain buku-buku, butuh perangkat ilmu bahasa Arab. Kemudian butuh perangkat ilmu yang lainnya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Dengan maksud apakah ayat yang termaktub di dalam Al-Quran yang sekarang kita terima sebagai warisan Rasulullah Muhammad SAW ini, kandungan maknanya, makna yang kita terima itu benarkah yang memang dikehendaki Allah dan Rasulullah? Maka tidak kemudian dengan menggunakan nalar kita ansi. Ketika kita bicara dalam konteks hanya menggunakan nalar kita ansi, maka kita harus waspada karena Rasulullah di awal-awal sudah mengingatkan siapa yang memahami Al-Quran hanya dengan hawa nafsunya sendiri, hanya dengan kecerdasannya sendiri, hanya dengan menggunakan keinginannya sendiri. Falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Maka bersiap-siaplah, tempat tinggalnya nanti adalah di neraka. Oleh karena itulah maka sikap beragama dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang paling rasional, yang paling ilmiah adalah mengikuti ulama. Mengikuti ulama. Yang kita lihat sekarang adalah Al-Quran iya teksnya, Al-Hadis iya teksnya, tapi kita butuh tafsirnya. Kita butuh sarahnya. Kita butuh penjelasannya. Benarkah apa yang tertulis, yang termaktub, kemudian sesuai dengan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah. Dan ini tidak kemudian menurut kita sendiri. Maka disinilah kita bisa memahami mengapa madhab itu menjadi penting. Madhab menjadi penting karena menjadi tali kesinambungan transfer ilmu, transmisi ilmu dari Rasulullah kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in yang terkodifikasi dalam perangkat ilmu pengetahuan, kitab-kitab induk yang kemudian bisa kita akses sekarang.
Maka sebenarnya kalau kemudian slogan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadits, itu bukan berarti kita menafikan perangkat ilmu yang lainnya. Kita bisa tidak menafikan bagaimana cara para sahabat, para tabi'in, para tabi'in memahami petunjuk Allah dan Rasulullah itu. Maka tradisi sanad menjadi penting. Tidak dalam konteks tidak dalam konteks hadis saja, tapi dalam masalah ilmu menjadi penting sekali. Nah, inilah tradisi sanad ini yang seingat saya yang masih terjaga kuat adalah di pesantren. Lebih-lebih sekarang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini hampir seluruh pesantren di Jawa Timur ini mengadakan pengajian ngaji kitab dengan model kilatan. Dengan target tabarukan menghatamkan beberapa kitab selama bulan Ramadan ini. Dan kemudian nanti pada akhirnya ada silsilah sanad. Saya dulu ngaji kitab Dalailul Khairat dari Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad. Maka ketika Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad mengijazahkan kitab ini untuk diamalkan, beliau menunjukkan bahwa saya, Romo Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, mendapatkan ijazah dari kiai ini, dari kiai ini, dari kiai ini. Ini menjadi satu tradisi keilmuan. Dalam rangka apa? Untuk menjaga kesinambungan. Dan begitu tawadhu'nya kaum santri ketika memahami kitab-kitab, ketika memahami ajaran-ajaran agama Islam. Tidak kemudian, maaf tanda petik, secara kreatif memodifikasi sendiri, atau bahkan maaf, mengkreasi sendiri yang kemudian pertanggungjawaban ilmiah dan syariahnya tidak nyambung. Nah, ketika kita sudah memahami masalah ini, kemudian kita memahami, oh ternyata ketika kita memahami baik itu tafsir, yakni perangkat ilmu untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran, maupun bidang ilmu yang lain, misal lebih-lebih fikih, ternyata antara ulama yang satu dengan ulama yang lain tidak satu kata. Dan ilmu memang adalah sesuatu yang wajar sebagai bentuk khazanah ilmu. Tinggal kemudian sikap kita inilah yang kemudian kita butuhkan, bagaimana harmoni kemajemukan di dalam intern umat Islam sendiri menjadi harmoni. Misal, antar umat Islam sendiri, contoh, memahami apa sih makna tarawih, surat tarawih, apa sih makna qiyamul lail. Para ulama berbeda pendapat. Dari perbedaan itulah kemudian memunculkan perbedaan praktik pelaksanaan tarawih. Ada yang kemudian memilih berijtihad dan kemudian memilih ijtihad pelaksanaan tarawihnya adalah 8 rakaat. 8 rakaat itu pun tidak tunggal. Ada yang kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada yang kemudian 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, disambung dengan witir. Yang satunya lagi adalah memahami bahwa yang dimaksud tarawih kemudian mengikuti apa yang diijtihadi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan praktek 20 rakaat. Ya, dengan praktek 20 rakaat. Ya, seperti itu. Ini baru pada masalah memahami makna tarawih. Contoh lagi, kita semuanya sepakat sumu li ru'yati. Puasalah kamu ketika melihat hilal li ru'yati. Ini adalah syariat.
Tapi ketika untuk merumuskan hilal itu yang mana? Di sini menjadi para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang kemudian memilih, ya, yang pertama adalah setelah ijtima, maka itu sudah hilal. Atau itu namanya wujudul hilal, ya. Wujudul hilal menurut salah fikih yang diikuti oleh salah satu kelompok umat Islam. Tapi yang lainnya enggak. Imkanu ru'ya, memungkinkannya ru'ya. Semuanya sepakat ru'ya hilal. Tapi ketika menentukan hilalnya yang mana, di sini para ulama berbeda. Dan ini sesuatu yang ilmiah sekali. Ya. Sehingga dan praktik kita di Indonesia sudah sekian lama. Praktiknya demikian. Tapi sayangnya kedewasaan dalam memahaminya, dalam mensikapi perbedaan ini yang masih perlu disemaikan. Agar harmoni ini benar-benar indah. Kemajemukan ini benar-benar indah. Ya. Nah, dalam menentukan, sekarang lagi nanti. Dalam menentukan fajar. Menentukan waktu sholat subuh. Ya, kemarin sebagian umat Islam kemudian beristihad dan kemudian menetapkan, ya, bahwasanya waktu subuh diundurkan 8 menit sebelumnya. Semuanya sepakat bahwa waktu subuh itu diawali dari fajar. Tapi ketika menetapkan fajar itu yang mana, disinilah kemudian perbedaannya. Maka perbedaan ini bukan kemudian masalah egosentris, masalah ya ini menurut saya, tapi adalah masalah ilmiah. Pertanggungjawabannya dalam selama pijakan syariahnya bisa diterima, ada khususnya. Selama kemudian pijakan ilmiahnya juga bisa dipertanggungjawabkan, ya tidak masalah. Tinggal sekarang ayo kita toleransi. Ayo kita tasamuh. Ya, kita tasamuh, toleransi. Maksudnya begini, contoh kasus dalam masalah sholat subuh. Bisa jadi nanti kita yang biasanya selama ini mengikuti jadwal sholat subuh yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, kita adzan subuh, bisa jadi kita di taat yang sama masih ada saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, karena mengikuti hasil ijtihad yang terbaru itu, maka mereka mungkin masih sahur. Karena selisihnya 8 menit. Ya, selisihnya 8 menit. Atau mereka masih imsak. Dan imsak dalam konteks kita di Indonesia kan imsaknya imsak nisbi, bukan imsak hakiki. Diarani imsak iku iji ono durasi waktu, ya, tapi dia tidak dinamakan imsak, ya kita sudah diberi lampu kuning bahwasanya sebentar lagi benar-benar sudah fajar. Nah, ini menambah hazana kemajemukan kita yang bila di kita umat Islam berdasarkan pada kebijaksanaan atas dasar ilmu, maka indah. Bukan kemudian menjadi bahan perolok-olokan. Sampai kapan umat Islam yang memang secara fikih pasti akan majemuk, kemudian terus disibukkan dengan candaan dan bahkan olok-olokan dengan masalah khilafiyah fikhiyah. Ya, khilafiyah fikhiyah. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Banyak lagi yang lainnya, khususnya masalah fikih. Jadi majemuk. Dan ini kemudian yang dibutuhkan adalah kedewasaan, kebijaksanaan. Kata kuncinya adalah selama ada dasarnya, selama ada landasan syar'iyahnya, selama pijakan fikihnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, monggo saja. Monggo saja.
Seperti itu. Lebih-lebih jika fikihnya nanti menyangkut masalah muamalah. Muamalah ini luas sekali. Luas sekali. Yang potensi perbedaannya akan sangat luas terbuka. Ya, contoh untuk menetapkan status vaksin. Ya. Vaksin ini sebenarnya halal ataukah haram? Ya. Umat Islam, para ulama juga tidak sepakat. Seperti itu. Kalau kemudian untungnya kita secara kelembagaan memiliki Majelis Ulama Indonesia yang setidak-tidaknya bisa menjadi referensi meskipun tidak mengikat secara penuh, tapi kita memiliki referensi. Oh, ternyata berdasarkan fatwa MUI vaksin itu yang sudah diteliti itu, yang sudah direset itu adalah halal, suci, dan aman. Seperti itu. Kita ikuti. Ya. Kalau ternyata fatwa ini tidak diikuti oleh orang yang lainnya, kemudian bisa yang lainnya kemudian berargumentasi yang lainnya, monggo. Ya, monggo. Ya. Karena ini nanti adalah sifatnya pada sifat individu. Sifat individu. Tapi ketika dalam konteks kemasyarakatan lebih luas, sebenarnya kita ini harus bisa memahami bahwa dalam hal-hal tertentu, maka kemajemukan itu harus dipahami bahwa dalam hal-hal tertentu pemerintah memiliki hak, memiliki tanggung jawab menetapkan pilihan. Ketika pilihan pemerintah sudah diputuskan, maka kita umat Islam seharusnya, kalau kita konsisten pada kesadaran ilmu, kesadaran syariah, kesadaran ilmiah, tanggung jawab ilmiah, maka keputusan pemerintah seharusnya menjadi pemersatu umat Islam. Contoh, menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal. Harusnya kita umat Islam, apapun ormasnya, harusnya kita sami'na wa ta'na dengan keputusan pemerintah. Dan kalau kita lacak secara fikih ya seperti itu. Keputusan pemerintah yang sah akan meniadakan perbedaan di antara para ulama yang ada. Dengan catatan keputusan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan prosedurnya secara ilmiah dan secara syariah. Inilah yang menjadi dasar kita untuk menyamaikan kemajemukan. Khususnya menyamaikan kemajemukan menjadi harmoni di dalam intern umat Islam. Sekarang kepada yang ekstern, kepada yang selain umat Islam. Maka dasarnya jelas. Toleransi itu berada pada zona muamalah. Dalam masalah ubudiyah tidak ada toleransi. Ya, tidak ada toleransi. Hitam putih. Ya, kita umat Islam tegas asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intern. Tapi tampilan keluarnya tidak seperti itu. Tampilan keluarnya adalah kita harus memahami bahwa kesadaran bertuhan seperti ini juga pasti dimiliki oleh umat beragama yang lain. Maka bagaimana? Konstitusi sudah menjamin. Para pelajar SMA, SMK, dan PKLK yang dimulakan oleh Allah. Konstitusi kita sudah menjamin. Pasal 29. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan agama kita. Kita diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan, kepercayaan kita. Jadi kemudian monggo, apapun agamanya silakan. Tapi bagi kami umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Jangan kemudian kami ditarik-tarik kepada wilayah-wilayah yang bagi kami menjadi abu-abu. Menjadikan pilihan kami adalah abu-abu. Jangan. Contoh. Ketika
besok kita umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Mungkin akan banyak baliho bertebaran atas nama umat agama Islam, umat agama yang lainnya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kita. Tapi sikap seperti itu apakah kemudian harus ditiru oleh umat Islam ketika umat agama lain merayakan hari besarnya? Tentu ini perlu dikaji lebih fair lagi. Lebih-lebih kemudian jika kemudian kita ada masuk ke wadah wilayah-wilayah yang masuk ritual, jangan, jelas ya, jangan dicampur adukkan. Toleransi itu di situ, monggo saya akan memilih fikih saya sesuai dengan keyakinan saya, sampean sesuai dengan fikih sampean, seperti itu kita damai dalam pilihan fikih yang berbeda. Begitu juga dengan umat yang lain, monggo amalkan ajaran Anda, ajaran agama Anda. Saya akan mengamalkan agama saya. Ini jelas. Tapi di luar itu, ayo kita bergotong royong. Ayo kita menghadirkan kemaslahatan demi kemanusiaan. Hari ini di Jombang digelorakan semangat gerakan bahagia bersama tetangga. Yang itu kemudian disengkuyung oleh semua elemen masyarakat yang berbeda ormas. Bahkan tidak hanya berbeda ormas Islam. Di tempat kami, di salah satu desa di Jombang, kami bersama-sama dengan umat yang beragama yang lainnya, bersama-sama berbagi bahagia dengan memberikan makanan untuk berbuka puasa kaum muslimin. Ya, di tempat kami donaturnya adalah kaum muslimin. Relawannya yang mengantarkannya ada yang beragama selain Islam. Indah. Ya, saya tanya, Mas, sampai seperti ini gak terpapar? Oh, enggak apa-apa Mas Adin. Enggak apa-apa. Saya tidak ada masalah. Oh, monggo kalau gitu. Ya, jangan dipaksakan kalau sampai kemudian ada masalah ya ketika ikut dalam aksi kami seperti ini. Enggak, Mas. Ini adalah kemanusiaan. Jadi berbagi nasi kotak untuk berbuka puasa kaum duafa dan yatim. Alhamdulillah. Dengan semangat kebersamaan itu, meskipun kita berbeda ormas Islamnya, meskipun kita berbeda agamanya, tapi sadar bahwa yang kita lakukan adalah untuk kemanusiaan. Ya, maka kemudian disengkuyung bareng-bareng. Ini menjadi penting. Ya. Jadi inilah yang kemudian seharusnya disemaikan. Bukan kita ditarik-tarik kepada wilayah yang bagi kita menjadi abu-abu. Ya, kita mau tegas kemudian atas nama toleransi yang dipahami tidak proporsional menjadikan kita hati kita tidak nyaman. Ya, menjadi tidak nyaman. Oleh karena itulah maka toleransi itu kita pahami. Zonanya mana, ranahnya mana toleransi itu. Toleransi kita adalah, batasannya adalah kerjakan. Kami akan memberikan keamanan. Begitu juga jenengan mengerjakan ibadah jenengan sesuai dengan keyakinan jenengan, agama jenengan. Dan kita berada dalam naungan wadah yang sama. Apa itu? NKRI. Dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita harus sadar bahwa memang kita majemuk. Tapi ketika kita menyadari kemajemukan kita harus juga sadar di dalam majemuk pasti ada mayoritas, ada minoritas. Takdir kita yang mana? Kalau kita takdirnya mayoritas, bijaksanalah kepada yang minoritas. Takdirnya minoritas, maka adalah hormatilah yang mayoritas. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu indah. Jangan kemudian atas nama toleransi semuanya dianggap sama.
Kalau semuanya dianggap sama secara proporsional, maaf, secara sama rata, sama rasa seperti itu, tentu ini yang tidak proporsional. Toh mengambil kebijakan saja, keputusan politik saja, kita juga kemudian tidak semata-mata didasarkan pada prinsip seperti itu. Ya, untuk menentukan ya pilihannya adalah ya yang minoritas akhirnya menghormati, iya. Tapi yang mayoritas juga demikian, jangan sewenang-wenang. Ya, jangan sewenang-wenang. Sehingga apa? Karena apa? Bisa jadi yang minoritas di sini akan menjadi mayoritas di tempat lain. Yang mayoritas di sini bisa jadi akan menjadi minoritas di tempat lain. Jika kemudian yang kita kembangkan adalah toleransi, saling menghormati, saling legowo, ya, saling empati. Pasti kita akan indah. Saudara-saudara kita yang minoritas di tempat lain juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Hadirin, pemirsa dan pendengar RRI Surabaya dimuliakan oleh Allah. Inilah pemahaman kita tentang toleransi, kemajemukan perlu kita semaikan. Agar benar-benar kemajemukan itu menjadi indah. Bukan sekedar slogan semata. Atau bahkan menjadi bom waktu yang tinggal nunggu waktunya saja akan meledak dan menimbulkan bencana. Tentu kita tidak inginkan seperti itu. Karena memang kita bangsa Indonesia dan umat Islam hidup bersama-sama di negara kesatuan Republik Indonesia ini atas dasar kemajemukan. Dan kemajemukan itu adalah keniscayaan. Maka sikap bijaksana, sikap saling menghormati menjadi sangat penting. Bukan sekedar retorika, tapi adalah dalam bentuk aksi-aksi nyata dalam ranah sosial kemanusiaan dan khidmat kemanusiaan. Bukan dalam ranah yang masuk wilayah ubudiyah. Kalau ubudiyah pasti keyakinan kita, kebenaran atas keyakinan, kebenaran agama kita juga akan dimiliki oleh saudara-saudara kita yang beragama lain. Kalau itu dibenturkan, waduh, musibah besar. NKRI ini pasti akan dalam ancaman besar. Dan kita tidak menginginkan seperti itu. Kita tidak menginginkan seperti itu. Negara kita sudah berpondasi bagus. Ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Agar NKRI ini benar-benar memberikan menjadi rumah besar kemajemukan dalam harmoni, kemajemukan yang indah. Para pemirsa dan pendengar RRI Surabaya dimuliakan oleh Allah. Inilah mungkin sekilas yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar pengisi kita dalam bulan Ramadan ini. Agar Ramadan kita semakin bermakna dan kita menjadi elemen bangsa ini benar-benar bisa menghadirkan harmoni dalam kemajemukan. Ingat, jadilah kalau takdir kita adalah gula, tetaplah hadirkan kemanisan gula Anda. Kalau takdir kita adalah kopi, maka jangan ngiri dengan manisnya gula. Tetaplah jadilah kopi yang pahit. Karena perpaduan kopi yang pahit dan gula yang manis akan menghadirkan kenikmatan yang luar biasa. Itulah bangsa Indonesia, NKRI yang berbhinneka tunggal ika. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.